Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan berapa nih ya? Pokoknya pertemuan tentang, kita akan belajar tentang prinsip inklusi. Kita akan belajar tentang prinsip inklusi, khususnya pada ini, khususnya pada combinatorial identity ya, exclusive. Nah, kita berawal dari konsep dasar. Apa sih prinsip inklusi-eksklusi itu? Konsep dasarnya prinsip inklusi-eksklusi ini berasal dari konsep himpunan ya. Jadi pertama misalkan saya punya A dan B, ini untuk dua himpunan dulu ya. Himpunan hingga gitu ya, finite set gitu ya, himpunan hingga. Maka banyaknya A gitu ya, banyaknya himpunan A diiris himpunan B, dia adalah banyaknya A ditambah banyaknya B, nah dikurangi A iris B. Nah, kenapa demikian? Untuk gampangnya kita ilustrasinya via gambar saja. Ini A, ini B. Kalau kita jumlahkan A dan B saja gitu ya, berarti nanti ada double counting atau yang terhitung dua kali di sini kan. Dia A irisan B di sini, dia akan terhitung dua kali. Oleh karena itu makanya kita harus kurangi banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi irisannya, seperti itu. Lalu selanjutnya ini konsep ini bisa diperluas untuk lebih dari dua himpunan. Misalkan kalau tiga himpunan berarti misalkan A, B, C himpunan hingga. Maka bagaimana memperluasnya? Berarti A iris B iris C dia sama dengan A ditambah B ditambah banyaknya C dikurangi irisan A iris B kurangi A iris C kurangi B iris C gitu ya, ditambah A iris B iris C. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita bayangkan di gambar ya. Nah, oke. Ini saya punya A, punya B, punya C. Kalau kita kurangkan dengan ini, nah ini kita kurangkan gitu ya, satu misalkan dengan A iris C. Lalu dikurangkan lagi dengan ini A iris B gitu ya. Oke. Lalu dikurangkan lagi dengan nah ini B iris C. Nah, yang tengah ini gitu ya, dia bukan lagi terhitung dua kali tapi bakal hilang gitu ya. Jadi makanya ditambahkan lagi A iris B iris C. Jadi dikurangi yang double counting, ditambahkan yang hilangnya. Nah, sekarang diperluas secara umum untuk sebanyak N himpunan. Jadi kalau kita punya misalkan A1 gitu, A2 sampai AN himpunan hingga. Oke, nah berarti apa? Berarti banyaknya A1 iris A2, gabung A2, gabung sampai AN, dia adalah pertama kita jumlahkan untuk yang satunya gitu ya, AI, I-nya dari 1 sampai N. Lalu kita kurangkan AI iris J gitu ya. Ini untuk 1 kurang dari I kurang dari C kurang dari sama dengan N. Lalu ditambahkan, tambah kurang, jadi alternatifnya minus plus minus plus minus plus sampai yang terakhir kita ini adalah min 1. Nah, ini pangkatnya kalau yang min 1 ini dia tergantung. Berarti kalau yang ganjil genap, ganjil di sini kan dia positif. Berarti ini saya tuliskan mungkin N min 1 gitu ya.
Ini A, I, iris A1, iris A2, iris sampai iris AN gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini adalah konsep dasarnya. Jadi konsep dasarnya kita mencoba mencari gabungan antara maksudnya gabungan nilai banyaknya himpunan gabungan dari A1 sampai dengan AN. Nah, apa hubungannya dengan kombinatorial? Sebelumnya kita akan belajar kalau misalkan ada semestanya gitu ya. Nah, ini selanjutnya sebelum ke sana. Nah, sekarang kalau misalkan himpunan tadi gitu ya. Dia tergabung dalam suatu semesta yang lebih besar gitu. Semesta ini A, ini B, ini C. Berarti kalau saya mencari himpunan S yang tidak merupakan A, B, C gitu. Berapa banyaknya berarti cara mencarinya dulu. Berarti banyaknya himpunan S dikurangi banyaknya himpunan A, gabung B, gabung C. Yang tadi kan ya. Nah, ini berarti apa? Berarti tinggal ngurangin yang tadi S dikurangi himpunan A, dikurangi himpunan B, dikurangi himpunan C, ditambah A iris B gitu ya. Ditambah A iris C, ditambah B iris C, dikurangi A iris B iris C. Jadi ya kalau yang tadinya plus jadi minus gitu ya. Tadi karena di sini nilainya negatif, yang tadi kalau misalkan A gabung B gabung C ininya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif seperti ini. Ini saya salah nulis, sorry. Oke. Nah, berarti kalau banyaknya sebanyak N, ya udah berarti tinggal diperluas saja. Nah, kalau misalkan biasanya kita belajar ini itu contohnya biasanya ya, contohnya mungkin ketika PDM di teori himpunan, misalkan A adalah S adalah semesta kelas gitu ya, semesta kelas gitu ya. Dalam suatu kelas A adalah himpunan orang-orang penyuka K-pop gitu ya. Penyuka K-pop. B himpunan siswa orang penyuka K-drama. Nanti yang itu terakhir adalah Bollywood gitu ya. Ini saya ngarang aja. Penyuka misalkan Hollywood gitu ya. Oke. Nah, ingin dicari bahwa kalau kita ingin mencari himpunan orang-orang yang tidak menyukai ketiganya, berarti caranya ini ya. Kita tinggal ke himpunan siswa kelas yang tidak suka ketiganya. Nah, kalau di teori himpunan kan terbatasnya sampai di sana ya. Maksudnya ketika banyaknya orang dan lain-lain. Diperluas ke pembahasan kombinatorial, ini saya akan langsung ke teoremanya saja. Ini saya tulis teoremanya. Saya tulis teoremanya. Nah, misalkan gitu ya, ini adalah semestanya X ini. Misalkan saya punya X himpunan hingga gitu. Lalu selanjutnya, kalau tadi kita punya A1, A2, dan selanjutnya itu adalah subset dari semestanya, kalau ini kita punya sifat atau properti. Jadi, dan misalkan S1, V2 gitu ya, Kn, dia adalah sifat yang melekat pada elemen. Maksudnya seperti apa, Bu? Contohnya adalah, nanti kita akan membahas tentang fungsi surjektif dengan menggunakan teorema ini, bagaimana mencari banyaknya fungsi surjektif dengan teorema ini. Nah, P1 ini adalah misalkan kita definisikan gitu ya, definisikan bahwa
si P1 ini adalah fungsi yang tidak punya peta di I gitu contohnya. Atau nanti boleh juga dengan cara yang lain. P1 ini misalkan ketika kita berbicara tentang konsep bola gitu, misalkan bola yang tidak dimasukkan ke keranjang I gitu, atau ke keranjang M, ke keranjang 2 gitu, dan lain-lain gitu ya. Ini lebih spesifiknya sifat nanti didefinisikan tergantung kita maunya seperti apa. Ini saya tulis properti atau sifat. Nah, untuk setiap S anggota, nah ini M ini definisi. Ketika saya nulis, ini biar lebih gampang saja, ketika saya nulis M gitu, ini artinya adalah himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M ya gitu ya. Biar lebih gampang, saya tulis kurung siku M. Nah, ketika saya bilang setiap S subset dari M, maksudnya setiap himpunan subset. Nah, himpunan subset dari M itu apa sih? Himpunan subset dari M berarti kan himpunan kosong. Yang pertama, ini 1, lalu 2 gitu ya. Ini kalau yang 1 bilangan, ini M. Kalau yang 2 bilangan berarti 1,2 gitu ya. Terus 1,3 dan seterusnya sampai di sini M-1, M. Lalu untuk yang 3, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M-2, M-1, M. Dan seterusnya yang terakhir adalah semua anggotanya gitu ya, sampai M. Nah ini sebanyaknya, kemarin banyaknya ada 2 pangkat M ya. Oke. Tapi kita tidak akan membahas di sana. Nah, untuk setiap S subset dari M berarti yang ada di sebelah kanan sini ya. Untuk setiap S subset dari M berarti yang ada di sini, berarti S-nya bisa himpunan kosong, bisa 1, 2, bisa M-2, M-1, N, tergantung dari kebutuhan. Lalu selanjutnya saya definisikan NS. Nah, apa itu NS? Dia adalah himpunan anggota. Himpunan anggota X yang memiliki properti PI untuk setiap I anggota S. Nah, contohnya seperti apa? Ini saya contohkan. Jadi kalau misalkan saya N tahingga gitu ya. N tahingga berarti ini tahingganya kayak Ki. Sorry, sebentar. Nah, ketika saya N tahingga gitu ya, berarti apa? Himpunan anggota X yang tidak memiliki properti sama sekali. Gitu kan? Oke. Ini N tahingga itu seperti apa? Berarti X anggota X di mana gitu ya? Di mana X tidak memiliki properti P untuk setiap P yang ada. Oke. Nah, ketika saya nuliskan N12 gitu ya, berarti apa? Berarti X anggota X di mana X memiliki P1 dan memiliki P2. Nanti ketika saya tulis di sini dia adalah N367 gitu ya. Contohnya berarti dia adalah X di mana X dia memiliki P3 dan P6 dan P7. Jadi di elemennya melekat 3 sifat sekaligus. Nah sekarang, ini si teoremanya bilang banyaknya anggota X. Ketika kita banyaknya anggota X, ini yang dicari ketika tadi X yang tidak memiliki properti. Properti P1, P2, dan seterusnya sampai PM. Dia dinotasikan sebagai sigma S subset dari M. Sorry, M-nya M besar. Ini kurung siku M. Min 1 pangkat
S, ini adalah NS. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang tadi, seperti A1, A2, A3. Coba kalau saya jabarkan ya, ini yang sebelah. Ini kalau misalkan saya jabarkan, contoh ya, kita jabarkan berarti dari N hingga dulu ya, dari N hingga ya. Berarti ketika saya punya N hingga, berarti banyaknya S itu adalah 0 ya. Berarti kita mulai dari negatif 1, pangkat 0 gitu ya. N hingga N himpunan kosong, maksudnya N himpunan kosong, ditambah negatif 1 pangkat 1 N 1 ditambah negatif 1 pangkat 1 N 2 gitu ya, dan seterusnya sampai negatif 1 pangkat 1 N M. Ini yang baru, ini baru yang satu anggota. Lalu yang dua anggota berarti negatif 1 negatif 1 sebentar, negatif 1 pangkat 2 N 1, 2 gitu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sampai negatif 1 pangkat M gitu ya, karena ada M. Lalu di sini adalah N. Ini, sorry, maaf. N 1, 2, 3, sampai. Oke. Nah, ini agak mirip, maksudnya mirip seperti apa biar saya jelaskan. Ini sebelah kanan saya izin hapus dulu ya. Bentar. Saya hapus dulu yang sebelah sini. Ya. Ini atas biarkan saja karena untuk contoh definisi. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya punya, ketika saya misalkan, ya, oke, ketika saya misalkan, misalkan XI gitu ya, dia adalah X, anggota X, di mana X memiliki sifat PI gitu ya, sifat PI. Nah, NS ini sebenarnya adalah irisan dari I anggota S, XI gitu. Kenapa demikian? Kalau saya punya di sini N 12 gitu ya, ini maksudnya adalah X1 iris X2. Sama kayak tadi kan, A1 diiris A2. Jadi di sini tuh sebenarnya ini adalah himpunan semestanya yang pertama, ditambah negatif dari A1, kalau tadi itu berarti ini X1, X2 sampai XM gitu ya. Berarti kan sama kan? Dia bentuknya negatif A1, A2 sampai AM. Lalu dikurangi, ditambah negatif 1 pangkat 2 berarti positif. N12, berarti N12 di sini adalah X1 iris X2, terus X1 iris X3 sampai XM iris XM1 sama. Nanti dan di sini N-1 pangkat M, ini adalah yang terakhir adalah X1 iris X2 sampai iris XM gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah sama. Sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. Nah, next. Oke, selanjutnya next. Intinya sama ya. Nah, sekarang kita akan mencontoh. Saya contohkan. Saya contohkan, misalkan buktikan banyaknya fungsi surjektif dari himpunan K ke himpunan N itu ada sebanyak sigma I 0 sampai N
min 1 pangkat I, NI, N min I pangkat K. Oke, nah ini kan adalah apa ya, berupa binomial ya. Saya binomial, nanti ada binomial identity-nya, ada identitas binomialnya selanjutnya ada. Nah, di sini adalah berarti artinya kita ilustrasikan dulu. Saya punya himpunan 1, 2 dan seterusnya sampai dengan K gitu ya. Ini K. Lalu ini domainnya, lalu kodomainnya atau range-nya 1, 2 sampai N. Nah, saya diminta menghitung banyaknya fungsi F di sini yang pada atau yang subjektif atau yang onto gitu ya, yang pada. Nah, berapa banyaknya? Nah, sekarang berarti yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus definisikan propertinya. Definisikan propertinya. Oke, berarti kita definisikan propertinya. Nah, sekarang PI gitu ya, P1 gitu ya, kita definisikan propertinya. PI adalah fungsi yang tidak memiliki peta ke I untuk I-nya anggota. Ini adalah propertinya atau sifatnya. Nanti yang kita cari adalah X yang tidak ada sama sekali, yang tidak punya prapeta. Nah, sedangkan fungsi subjektif adalah fungsi yang semua di sini harus punya prapeta gitu ya. Jadi fungsi subjektif adalah si yang di sini ya, di domainnya dia harus habiskan 1 sampai N ini harus habiskan, sedangkan PI fungsi yang tidak memiliki peta ke I. Nah, kalau misalkan XI gitu ya, saya misalkan XI adalah himpunan fungsi yang tidak memiliki peta ke I gitu ya, dan sedangkan yang kita cari adalah berarti X selain X1 iris X2 sampai iris Xn. Gitu. Ini yang sedang kita cari, ini adalah banyaknya fungsi subjektif. Oke. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan setelah definisikan properti adalah hitung NS-nya. Nah, saya akan hitung NS-nya. Berarti kalau tadi NS itu berarti kita ini kan ya. Oke. Ini 1, 2 sampai K. Ini 1, 2 sampai N. Nah, banyaknya fungsi dari kalau saya misalkan ini A ke B, berarti banyaknya fungsi kan sebanyak N pangkat K ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang tidak dipetakan di sini, misalkan ada sebanyak S tadi misalkan N-nya berapa? N-nya 3, 5, 7 gitu ya. Berarti si 3, 5, sama 7 ini nggak terpetakan. Berarti banyaknya fungsi dari A ke B yang tidak punya prapeta, tidak punya peta di 3, 5, 7. Berarti dia adalah N dikurangi 3 gitu ya. Banyak pangkat K. Karena di sini ada 3 yang tidak dipangkatkan K. Berarti ada bahasa gini, banyaknya fungsi. Nah, berarti banyaknya NS gitu ya. Itu sama dengan dia adalah N min S pangkat K. Jadi kita pilih dulu fungsi yang tidak dipetakan. Kita pilih dulu anggota S-nya berapa. Misalkan S-nya ada 3, berarti dia akan sebanyak 3 yang tidak dipetakan. Ini banyaknya fungsi. Ini fungsi yang tidak punya peta
A di 3, 5, 7. Ini ya. Betul kan ya? Kalian sudah pernah belajar kalau banyaknya 7 dari sini adalah banyaknya B dikurangi banyaknya A. Jadi pangkat banyaknya A. Oke, yang ketiga kita adalah aplikasikan prinsip inklusi. Oke. Nah, berarti banyaknya X tanpa X1 gabung X2 gitu ya. Nah, seterusnya sampai Xn. Kita terapkan phi gitu ya. Ini sama dengan sigma min 1 pangkat mutlak S NS. Oke. S-nya subset dari N karena banyaknya ada sebanyak N. Nah, ini tadi karena NS sudah kita hitung dia adalah N min. Nah, ini S subset N min 1 pangkat S. NS-nya adalah N min S pangkat K. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah dari subset S ini ke I. Ke I dari 0 sampai N dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya sama saja kita ubah karena seperti ini. Ketika kita uraikan, ketika saya uraikan di sini, oke, saya uraikan ini min 1 pangkat S NS pangkat K ini sigma S subset N gitu ya. Ini saya ingin uraikan seperti ini. Dia kan tadinya pengennya jadi I pangkat 0 N min 1 pangkat I N min I pangkat K. Ini kan harusnya seperti ini. Nah, gimana caranya kita dapat dari atas ke bawah sini? Oke, kita uraikan saja. Kita uraikan. Jadi kita mulai dari kita mulai dari 0 ya, dari n empty set n himpunan kosong ya. Berarti di sini negatif 1 pangkat 0 n min 0 pangkat K gitu ya. Oke. Lalu kita ini kan min ya, berarti kita tambah min 1 pangkat 1. Jadi kita mulai dari pangkat 1 n min 1 ini pangkat K, ini untuk empty set, yang ini untuk 1, lalu min 1 pangkat 1 n min ini nggak usah pakai mutlak 1, ini pangkat K, yang ini untuk 2 gitu ya, dan seterusnya sampai min 1 pangkat 1 n min 1 pangkat K ini untuk banyak n. Nah, kalau kita cermati gitu ya, ini kan min kita bisa gabungkan ini sama semua kan, n min 1 ini ya sama semua. Nah, ada berapa banyak sih sebanyak ini? Oke. Ini adalah banyaknya sebanyak apa? Sebanyak kombinasi kombinasi N1. Nah, ini N. Oke. Banyaknya ada kombinasi N1. Nah, selanjutnya kalau kita min 1 pangkat 2 gitu dijumlahkan N min 2 pangkat K, yang ini kan berarti untuk 1, 2 gitu ya, ditambah N min 1 pangkat 2 N min 2 pangkat K, ini untuk 1, 3. Dan seterusnya sampai N min 1 pangkat 2 N min 1 pangkat K, ini N min 2 pangkat K, ini untuk N, N min 1, N. Nah, ini kan banyaknya akan sebanyak berapa? Dia akan sebanyak N2 karena kita memilih 2 dari N banyaknya gitu ya. Dan seterusnya. Oke, ini dan seterusnya sampai negatif 1 pangkat N min N pangkat K. Nah, ini akan sama dengan I 0 sampai N. Kita gabungkan yang ini digabungkan semua, yang ini yang 2 gabungkan semua, pokoknya yang pangkatnya sama dan hasilnya sama kita gabungkan semua.
Berarti hasilnya dia akan jadi negatif 1 pangkat I, NI, ini N min I pangkat. Gitu ya. Oke. Lalu yang terakhir, akibat dari teorema yang tadi atau fungsi surjektif yang tadi, kalau kita masukkan N-nya sama dengan K gitu ya, berarti jadi apa? Berarti dia fungsi surjektif banyaknya fungsi surjektif dari himpunan 1 sampai N ke himpunan 1 sampai N gitu ya, itu ada sebanyak apa? Ini 1 I sama dengan 0N, dia pangkat I, ini NI, ini N min I pangkat N gitu ya. Nah, banyaknya fungsi subjektif dari M ke N, karena banyaknya N itu sama, sebenarnya ini adalah banyaknya fungsi bijektif ya, berarti ya, fungsi bijektif. Karena banyaknya sama, pasti otomatis satu-satu kan dari N ke N ya. Nah, kalau kita otomatis kalau kita lakukan banyaknya fungsi bijektif dari N ke N, kita pernah hitung ya. Coba lihat lagi video sebelumnya, kita pernah hitung kalau banyaknya fungsi bijektif dari N ke N itu dia adalah sama dengan N faktorial, karena kita mengerjakan dengan prinsip permutasi. Coba dilihat lagi, ini bisa dibuktikan, dapat dibuktikan. Coba silakan buktikan ini dengan kombinatorial proof. N faktorial ini dia sama dengan min 1 pangkat I, NI, N min I pangkat N, I sama dengan 0. Ini dia akan jadi fungsi bijektif. Ini N faktorial, ini sudah dibuktikan di video awal-awal ya, video awal-awal. Nah, ini silakan untuk latihan ya, kalau ada yang tertarik. Latihan, buktikan ini, tinggal pakai yang video yang tadi, tinggal pakai di video yang awal sini, lalu dengan kombinatorial proof kita dengan fungsi surjektif yang tadi dengan prinsip inklusi eksklusi, nanti kita akan dapatkan bahwa N faktorial sama dengan oke. Sekian pertemuan hari ini, terima kasih.